قل هذه سبيلي أدعو إلى الله fitnah, bukan jihad fi sabilillah. Walaupun slogan mereka yang melakukan pemberontakan tersebut, yang mereka dengungkan, yang mereka sebarkan adalah penegakan syariat Islam atau penegakan khilafah Islamiyah, seperti kelompok Hizb Tahrir, kelompok Khawarij, ya, di mana mereka mengkafirkan pemerintah hanya karena maksiat yang terjadi di tubuh pemerintahnya. Barakallahu fikum. Qala al-muallif wa la yaslukuna ma yuaddi ila tafriq al-jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah tidaklah menempuh segala hal yang bisa mengakibatkan perpecahan al-jamaah, ya, wa mala quluban nasi ala wulatil amr, dan tidak pula mengisi hati manusia kebencian terhadap pemerintah. Ibadallah, barakallahu fikum. Khawarij itu ada dua jenis. Ada jenis yang mereka di lapangan memang mengangkat senjata, melakukan perlawanan, pemberontakan terhadap pemerintah. Ada kelompok Khawarij yang hanya berbicara atau menulis. Ini dikenal dengan Khawarij Qa'diyah, dari Qa'adah. Qa'adah artinya duduk, cuma duduk manis, menjadi komentator, menjadi pengamat, ya, berbicara di podium-podium, di mimbar-mimbar, di seminar-seminar, di pertemuan-pertemuan, menulis di media-media sosial,
yang isinya hanya celaan terhadap pemerintah, kritikan terhadap pemerintah secara terbuka. Mereka inilah yang mengisi hati manusia kebencian terhadap pemerintah, menyebarkan kebencian, memprovokasi manusia untuk anti terhadap pemerintah. Justru mereka yang mengangkat senjata melakukan pertumpahan darah itu disebabkan oleh orang-orang ini, Khawarij Qa'diyah ini, menakwilkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis untuk mengkafirkan pemerintah, untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. La haula wa la quwata illa billah. Ahlus sunnah wal jamaah sekali-kali tidak menempuh cara-cara yang bisa mengakibatkan kebencian masyarakat terhadap pemerintah, memecah jamaah, ketundukan dan ketaatan terhadap pemerintah. Barakallahu fikum. Fala yadhkurunahum bisu. Ahlus sunnah wal jamaah tidaklah menyebutkan pemerintah dengan kejelekan alal manabir, di atas mimbar-mimbar, atau fil muhadarat, atau di muhadarah pertemuan, atau fil jalasat, atau di majlis, di warung-warung kopi, di emperan masjid dan sebagainya. Karena biasa itu di masyarakat itu, bahkan terkadang juga sebagian Ahlus Sunnah wal Jamaah ikut-ikutan mengkomentari pemerintah dengan jelek. Apalagi kemarin itu waktu pilpres. Masya Allah. Nah, anak-anak santri pun komentar. Wah, ada yang mendukung Jokowi, ada yang mendukung Prabowo, ada yang mendukung Anies. Kemudian anak-anak santri jadi komentator semua juga nih. Menjelek-jelekkan pemerintah lah. Yang bagi ini bukan prinsip Ahlus Sunnah, menyelisihi usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Tinggalkan. Hadha huwa alladhi dallat alaihi an-nusus as-sabiqah. Inilah yang ditunjukkan oleh nas-nas yang telah lewat. Jadi tinggalkan mengkomentari pemerintah dengan jelek. Paham ya? Apalagi kalau khutbah menjelek-jelekkan pemerintah. Wa thabata min fi'li salaf, dan sabit termasuk amalan salaf. Fahada Usama ibn Zaid, maka ini Usama ibn Zaid. Ini sebenarnya ada di bawah, ini bagus yang kita baca juga nanti insyaallah. Nah, yang panjang di bawah itu penjelasan yang lain yang disebutkan di atas, selain yang di atas ini. Ini Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu, faqad qila lah, dikatakan kepada Usama ibn Zaid, ala tadkhulu ala Uthman fatukallimuhu,
tidakkah kau masuk menemui Utsman ibnu Affan kemudian kau berbicara kepadanya? Perhatikan di sini. Perhatikan sini. Orang ini berkata kepada Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhu, tidakkah engkau masuk menemui Utsman ibnu Affan kau berbicara dengannya? Seolah-olah orang ini menyangka bahwa para sahabat seperti Usama ibnu Zaid ini tidak peduli dengan keadaan atau kondisi pemerintahan Khalifah Utsman, seolah-olah tidak ada nasihat terhadap Utsman, seolah-olah ya membiarkan ya pemerintah berjalan sendiri tanpa nasihat dari sahabat yang lain. Ini barakallahu fikum, tuduhan ini sama dengan tuduhan orang-orang Khawarij terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah membiarkan pemerintah di atas kezalimannya, di atas maksiatnya, di atas ya penyimpangannya dan sebagainya. Mereka menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak peduli dengan negara, tidak peduli dengan politik, ya, tidak peduli dengan kondisi masyarakat, kondisi negara. Maka mari kita coba lihat jawaban sahabat Usama ibn Zaid. Kata beliau, faqala, ya, atarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum? Apakah kalian memandang bahwasanya saya tidak berbicara dengan Utsman ibnu Affan kecuali saya memperdengarkan kepada kalian? Jawabannya jitu nih. Perhatikan jawaban Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah menasihati pemerintah itu tidak secara terang-terangan, tidak secara terbuka, tidak demonstratif, tidak ala ru'usil khalaik, di atas khalayak ramai, tidak secara terbuka di medsos. Ahlus Sunnah wal Jamaah menasihati pemerintahnya dengan tertutup. Dengan tertutup. Apakah kalian menyangka bahwasanya dengan tertutup kalian tidak menganggap itu nasihat? Harus diperdengarkan kepada kalian, harus diperlihatkan kepada kalian. Itu cara kalian, cara Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau cara yang disyariatkan, cara sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Wallahi kata beliau, laqad kallamtuhu bima baini wa bainahu. Demi Allah, saya sudah berbicara dengan Utsman, kata beliau, antara saya dengan dia. Nah, maduna an aftatiha amran, tanpa saya harus membuka, tanpa saya harus ya demonstratif, didengar, dilihat, diketahui orang banyak. La uhibbu an akuna awwala man fataha. Saya tidak suka menjadi orang yang pertama kali membukanya. Coba barakallahu fikum. Iya. Kalau pemerintah menerima nasihat tersebut, walhamdulillah kebaikannya luar biasa, berubah. Kebijakan-kebijakannya bisa dirubah menjadi lebih baik. Sistem yang diberlakukan juga bisa dirubahnya.
Kalau pemerintah tidak mendengar dan tidak menerima nasihat tersebut, pertama, kewajiban nasihat sudah selesai, terpenuhi. Yang kedua, mafsadahnya tidak ada. Mafsadah yang besar tidak ada, kecuali kalau pemerintah tersebut yang zalim ini berbuat zalim kepada yang memberikan nasihat. Maka yang mendapatkan resikonya itu cuma yang memberikan nasihat, kecil. Tapi kalau secara terbuka pemerintahnya tidak terima, dijelek-jelekan, dihinakan secara terbuka, pemerintahnya tidak terima, maka kejahatan pemerintah, kezaliman pemerintah jauh lebih berbahaya, jauh lebih besar yang ditimbulkan. Bisa terjadi pertumpahan darah antara pemerintah dengan rakyatnya. Bisa terjadi kezaliman, perampasan dan sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Pemerintah kalau di barakallahu bikum, rakyat melakukan demonstrasi besar-besaran sampai menimbulkan anarkis, tindakan teror, bahkan terjadi pertumpahan darah. Pemerintah punya banyak cara untuk bisa mempertahankan kekuasaannya. Kalau mereka terjepit, pemerintah terjepit, na'udzubillah, pemerintah bisa meminta bantuan negara lain, negara kafir. Untuk apa ini? Membantu memberantas ini tadi, menumpas ini tadi. Darah kaum muslimin tertumpah, darah rakyat tertumpah. La haula wala quwata illa billah. Jadi coba lihat ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam, barakallahu bikum. Tetap menasihati pemerintahnya, mengingatkan pemerintahnya, tapi dengan cara-cara damai, cara-cara yang tersembunyi. Barakallahu fikum. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa hada Abdullah ibnu Abi Aufa. Ini Abdullah ibnu Abi Aufa faqad akhraja Ahmad fi musnadihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Apa musnad Yahya? Apa? Apa? Al-Muttasil? Min rawihi hatta al-Mustafa? Walam yabin. Jadi sanad dari perawi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersambung, tidak terputus. Ya. Contoh di sini Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan perawinya, berarti musnadnya, riwayatnya Imam Ahmad di sini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terputus. Itu musnad. Wa qala haddatsana, beliau katakan haddatsana Abu Nadhr. Qala haddatsana Al-Hasharaj ibn Nabatah Al-Abasi. Qala haddatsana Sa'id bin Jamhan. Qala ataitu Abdullah ibn Abi Aufa wa huwa mahjubul basarah fasallamtu alaihi. Saya mendatangi sahabat Abdullah ibn Abi Aufa, ya, dalam keadaan penglihatan beliau sudah hilang. Ya, yang diantara riwayat sahabat ini Abdullah ibn Abi Aufa yang muttafaqun alaih, kata beliau, ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin la na'kulu illa al-jarad. Kami berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam 7 peperangan, tidak ada yang kami makan kecuali hanya belalang. Ini 7 perang. Ransumnya barakallahu bikum untuk makan itu cuma belalang. 7 peperangan. Kata beliau, saya pun mengucapkan salam kepadanya.
Qala liman anta. Maka beliau pun bertanya, siapa kamu? Karena matanya sudah tidak melihat. Matanya sudah tidak melihat. Barakallahu fikum. Para ulama banyak yang buta. Ada yang buta sejak lahir, ada yang buta sejak masih muda, ya. Tapi tidak ada ulama yang tuli. Karena kalau masih bisa mendengar, masih bisa berilmu, masuk ilmu kepadanya. Barakallahu fikum. Itu ya. Tayyib. Siapa kamu? Fakultu, saya pun berkata, ana Sa'id bin Jamhan. Qala, kata beliau, fama fa'ala waliduk. Apa yang dilakukan oleh ayahmu? Qala qultu, saya pun berkata, qatalathul azariqah. Dia dibunuh oleh kaum Azariqah, kelompok pemberontak di zaman itu. Qala, maka kata beliau, Abdullah ibn Abi Awfa ini, la'anallahu al-Azariqah, semoga Allah melaknat kaum Azariqah ini. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan kepada kami hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahum, bahwasanya mereka ini kaum Khawarij ini, Az-Zariqah, kaum pemberontak ini, annahum, bahwasanya mereka kilabun nar, anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Celaan terhadap ahlul bidah. Ya. Coba lihat, keras. Nabi mengatakan kilabu ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka. Jadi kalau ada orang menentang celaan terhadap ahlul bid'ah wal ahwa, ini contohnya bagaimana Rasul menyatakan terhadap mereka kilabu ahli nar. Barakallahu fikum. Qala qultu, saya pun berkata, al-Azariqah wahdahum amil khawarij kulluha. Apakah yang beliau katakan atau yang Rasul katakan itu kilabun nar, itu kaum Azariqah ini saja atau semua kaum Khawarij? Qala, kata beliau, balil khawarij kulluha, bahkan kaum Khawarij seluruhnya. Lewat ya kita penjelasan beda antara Khawarij dengan Bughat. Apa bedanya? Siapa ingat? Kalau Khawarij dan Bughat sama-sama pemberontak lah ya, sama-sama pemberontak, tapi ada perbedaannya. Kalau Khawarij itu apa? Kenapa dia dikatakan Khawarij? Apa, Hafid? Kalau Bughat, kalau kaum Khawarij melakukan perlawanan pemberontakan pemerintah, itu mereka menakwilkan ayat-ayat atau hadis-hadis, punya takwilan batil. Tapi kalau Bughat tidak, mereka betul-betul hanya murni melakukan pemberontakan, tapi sama-sama keduanya diperangi. Barakallahu fikum. Qala qultu, maka saya pun bertanya, kata sahabat barakallahu fikum Sa'id bin Jamhan ini berkata lagi, fa inna sultana yadhlamu an-nasa wa yaf'alu bihim. Pemerintah ya menzalimi manusia, berbuat kezaliman terhadap mereka. Ya. Nah ini. Qala, kata beliau, patana wala yadi, pagamazaha biyadihi ghamzatan syadidatan. Sahabat ini Abdullah ibn Abu Awfa mengambil tanganku kemudian menggosoknya dengan keras. Maqala, kemudian
Beliau katakan, waihak ya ibn Jamhan, celaka kamu wahai ibnu Jamhan. Alaika bis sawadil a'zam, hendaklah engkau bersama as-sawadul a'zam. Sampai 2 kali beliau ucapkan itu, yakni ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, nama lain daripada as-sawadul a'zam, ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Karena ahlus sunnah wal jamaah ya tidak berbicara seperti ini. Coba lihat, orang ini yang menyatakan pemerintah berbuat zalim kepada rakyat. Marah sahabat ini, marah sahabat ini. Sering kita ngobrol-ngobrol ya, oh apa itu presiden begini, apa itu pemerintah begini. Apalagi kalau di warung-warung kopi. Kalau di warung-warung kopi itu sudah jadi pengamat semuanya. Ada pengamat militer, ada pengamat ekonomi, ada pengamat pendidikannya, ada pengamat nah, padahal yang masuk ke warung-warung kopi itu tukang beca. Barakallahu fikum. As'alullah as-salamata wal afiyah. Tukang kopinya lagi kadang-kadang yang mereka yang layak bagi. Coba lihat, marah sahabat ini ketika Ibnu Jamhan ini, Sa'id bin Jamhan mengatakan pemerintah zalim, berbuat jahat kepada rakyat. Marah sahabat ini, marah. Padahal cuma berdoa tuh, dia masuk menemui sahabat ini, marah. Barakallahu fikum. Ya, sampai katakan waihak, celaka kau. Kata beliau, in kana sultanu yasma'u minka, kalau pemerintah itu bisa mendengar nasihat darimu. Nah ini baru beliau berikan nasihat. Bukan berarti kita ini tidak punya solusi. Ahlussunnah bukan berarti tidak punya kepedulian. Kata beliau, kalau kamu punya kedudukan, kamu punya mendengarmu, bisa mendengar ucapanmu, nasihatmu, fa'akhbirhu bima ta'lam, maka beritakan kepadanya apa yang kau tahu. Ya, sampaikan, nasihati. Barakallahu fikum. Apalagi kalau misalnya kamu punya hubungan kekerabatan, punya hubungan spesial, ya manfaatkan itu, nasihati pemerintah secara tertutup. Fa'in qabila minka, kalau dia terima dari kamu, ya itu yang diharapkan. Apalagi pemerintah kita subhanallah terbuka, ada nomor-nomor ya tuh di depan kantor kepolisian di Pangkep itu ada spanduk besar tuh, ada nomor-nomor yang bisa dihubungi kalau ada kejadian ini, ada begini, bisa dihubungi, ada nomor pemerintah, bisa mereka sampaikan, tersampaikan. Barakallahu fikum biidznillah. Ya, ada kalau dulu di zamannya Pak Soeharto ada kotak 5 namanya. Ada namanya kotak 5. Ya, karena dulu belum ada seperti kita sekarang ini, ada HP belum. Kalau mau telepon itu harus ke Telkom, bayarnya luar biasa. Kalau mau kirim surat paling cepat telegram. Telegramnya bukan telegram yang ada di HP. Barakallahu fikum. Tapi pemerintah sudah, kalau mau menyampaikan informasi ke pemerintah ada nomor. Ya. Ataukah kalau ada bawahan dari pemerintah tersebut melakukan sesuatu, ada atasannya, sampaikan ke atasannya. Sampaikan ke atasannya langsung, jangan di depan kantor, jangan di pinggir jalan, jangan di tengah jalan. Ya, barakallahu fikum. Wa illa, kalau pemerintah tidak mau dengar,
Padahal tinggalkan sudah, fa innaka lasta bi'a'lama min. Ya. Karena engkau bukanlah orang yang lebih tahu dibanding dia. Kebijakan-kebijakan pemerintah itu sudah mereka kalkulasikan. Mereka sudah menimbang. Barakallahu fikum. Ya. Mereka sudah pikirkan dari segala sisi. Barakallahu fikum. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in aqamu fiimus shalah, selama mereka menegakkan salat di tengah kalian. Barakallahu fikum. Salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau pemerintah salat, barakallahu fikum, insyaallah ada penghalang dari perbuatan keji dan mungkar pada dirinya. Yakin, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pemerintah salat, ya, berarti ada harapan besar. Kemungkaran yang kau ingin keluar melakukan pemberontakan bisa insya Allah dengan bentuk nasihat, bisa dalam bentuk nasihat. Barakallahu fikum. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ini prinsip dan usul ahli sunnah wal jamaah. Allahu a'lamu bis-shawab. Ya, jadi jangan kita mau ikut-ikutan ngobrol-ngobrol, ya, kemudian menjelek-jelekkan pemerintah, menghina pemerintah. Barakallahu fikum. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Baik, ini dulu insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.